la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya Sahrul Lamza bin Muhammad Amin akan membuat satu video ini susulan daripada video beberapa bulan yang lalu. Saya adalah hasil perkawinan Muhammad Amin dan Halimutus Sa'diyah. Anak pertamanya Sarifuddin. Itu dia ada gambar kami, Kamaria. Dan saya, adik saya Sarbaiyah. Dan mereka sekarang ada tinggal di Kota Binjai. Saya ingin mengingatkan kembali bahwa ketika video itu saya rilis dan tim sudah saya lantik dan surat-surat dan dokumen telah saya persiapkan. Inilah surat kami para ahli waris, dan ini adalah surat-surat wakil yang kami lantik, dan ini adalah surat pengakuan pernyataan para ahli waris. Dan ini akan saya tunjukkan sebahagian besar surat-surat tanah yang telah kalian duduki tersebut, yang konon katanya kalian beli daripada Sarifuddin, dan katanya suratnya telah terbakar dan suratnya hilang dan macam-macam lagi alasannya. Ini adalah satu bukti kuat dan konkret untuk menyatakan ini adalah hak kami dan kalian adalah ilegal dan bersalah atas tanah tersebut. Jadi tidak usah keras kepala dan jangan mau dibodoh-bodohi oleh pihak tertentu yang memprovokasi kalian seakan merasa benar, dan kalian telah diberikan angin surga untuk mengumpulkan duit, membayar lawyer 1 juta, 2 juta, 3 juta. Kalian akan lebih merugi lagi, karena perkara ini sampai kapanpun akan tetap kami perjuangkan. Ingat itu. Saya bilang kepada tim, bagi tenggang masa selama 6 bulan untuk mereka berpikir, ngambil tindakan, bernegosiasi, berdiskusi, dan bermuzakarah kepada tim. Tapi setelah sejauh ini saya pantau, belum ada tanda-tanda di situ. Bahkan sepertinya menantang, dan mereka mengatakan katanya pihak-pihak yang menduduki tanah tersebut merasa dirinya benar dan akan menyewa pengacara. Itu hak Anda. Tapi saya hanya sekedar mengingatkan, jangan jatuh tertimpa tangga lagi, ya kan? Anda menduduki tanah itu secara haram, Anda menduduki tanah itu secara ilegal, dan secara hukum Anda telah melanggar undang-undang pemilikan tanah ataupun pembelian tanah. Sekedar mengingatkan bahwa akibat hukum jual beli tanah warisan tanpa persetujuan seluruh ahli waris berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata. Penelitian ini akan menganalisis mengenai akibat hukum jual beli tanah warisan tanpa persetujuan seluruh ahli waris berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata. Karena dalam proses perikatan jual beli tanah, terutama tanah waris, haruslah perikatan tersebut diketahui serta disetujui oleh seluruh ahli waris yang berhak diwarisi tanah tersebut. Persetujuan tersebut haruslah dengan bukti tertulis yang memiliki kekuatan hukum, agar apabila terjadi suatu sengketa dapat dijadikan bukti di dalam persidangan. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah akibat hukum jual beli tanah warisan tanpa persetujuan seluruh ahli waris berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata, serta analisis putusan hakim terhadap kasus jual beli tanah waris yang dilakukan oleh ahli waris yang merasa tidak memberikan persetujuan perikatan tersebut. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis, metode pengumpulan data dengan menggunakan data sekunder, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian tentang bahwa akibat hukum jual beli tanah warisan tanpa persetujuan seluruh ahli waris berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata adalah batal demi hukum. Tanah tersebut dijual oleh orang yang tidak berhak untuk menjualnya, karena yang memegang hak tanah waris tersebut adalah para ahli waris. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 1471 KUH Perdata, jual beli tersebut batal. Penyelesaian sengketa perikatan tersebut dapat diselesaikan melalui 2 jalur, yaitu jalur pengadilan dan jalur di luar pengadilan. Itulah nasihat saya kepada saudara-saudaraku yang ada menduduki tanah tersebut. Segeralah
berdiskusi kepada tim yang telah kami lantik oleh ahli waris. Jangan Anda keluar uang sia-sia untuk katanya membayar lawyer di atas kertas hukum dasar perdata. Ini adalah suatu kesalahan, dan siapa yang nanti akan kami tuntut lagi adalah orang yang telah merusak tanah tersebut, tinggal di tanah tersebut tanpa ada persetujuan pihak ahli waris. Kami akan tuntut dengan hukum pidana. Jadi saya harap mohon dipahami dan dimengerti gitu. Terima kasih. Jadi saya ingin ingat sekali lagi, jangan buang-buang uang, jangan buang-buang uang untuk bayar lawyer. Tidak ada kedudukan Anda yang benar, sebab Anda membeli tanah ahli waris yang tidak dipersetujui seluruh ahli waris. Itu dasar hukumnya pertama. Dan yang kedua, jual beli itu telah melanggar satu sistem jual beli tanah. Saya hanya mengingatkan, dan ada beberapa pihak tertentu yang akan kami tuntut secara pidana, bukan hanya perdata, karena mereka telah menduduki tanah secara haram, merusak struktur tanah, dan lain-lain. Insya Allah itu akan kami jalankan. Saya sebagai ahli waris dan pihak tim yang kami lantik sebagai wakil kami akan meneruskan perkara ini. Saya bilang sekali lagi, masih ada peluang 1 bulan lagi, berundinglah kepada mereka secara baik-baik. Kami sudah mempersiapkan langkah hukum, jadi kami tidak akan pernah tarik mundur. Kalau proses hukum sudah kami jalankan, kami tidak akan pernah lagi bernegosiasi. Biarlah hukum yang menentukan. Itu satu perkara. Perkara yang nomor 2, saya akan menuntut pidana siapa pihak-pihak di antara yang memiliki tanah itu yang menjadi moderator, yang menjadi orang yang memprovokasi orang-orang kampung tersebut. Nama itu sudah saya miliki dan saya sudah mengumpulkan bukti dan saksi. Itu akan saya tuntut secara hukum. Saya tahu orangnya siapa. Insya Allah siapa yang mau bernegosiasi dan bekerja sama akan kami perhatikan. Dan jika yang tidak, itu hak Anda. Kita akan berdebatan secara hukum. Dan saya ingatkan saudara-saudaraku yang ada memiliki, yang sedang menduduki tanah tersebut, berpikirlah secara arif bijaksana. Jangan Anda sudah jatuh tertimpa tangga, Anda keluar uang lagi. Betulkah uang itu untuk bayar lawyer atau uang itu untuk lain-lain? Anda berpikirlah baik-baik. Anda di posisi yang salah, seharusnya Anda akan mencari jalan yang terbaik. Peluang itu telah saya berikan kepada Anda selama 6 bulan. Jadi hubungi tim saya untuk bernegosiasi, dan nanti kita akan berunding secara baik-baik. Itu himbauan saya yang kedua. Untuk itu saya berdoa semoga arwah ayah saya Muhammad Amin supaya diampunkan dosanya, dan arwah mama saya Halimutus Sa'diyah yang telah meninggal tahun 77 dan kuburannya pun ada di Batu 10. Ini makam mama kami Halimutus Sa'diyah, berharap supaya diampunkan dosanya dan dia akan dijauhkan daripada azab kubur, dan dengan upaya inilah yang akan menolong mereka menjalankan harta jariah yang mereka tinggalkan. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.